Halo sahabat YouTube, berjumpa lagi di channel Icas Winto. Kali ini saya akan membahas secara detail mengenai apa yang dinamakan dengan credit line atau fasilitas kredit untuk mencairkan SKBDN atau LC. Di video sebelumnya sudah membahas mengenai bagaimana cara mencairkan SKBDN. Tapi bentuk fasilitas kredit atau credit line secara tertulis itu seperti apa? Akan saya bahas detail di video ini. Yang pertama, sebelum mendapatkan fasilitas kredit, ada tahapan-tahapan yaitu sebagai berikut. Satu, yaitu tentu saja membuka rekening untuk menjadi nasabah di bank tersebut. Yang kedua, dipersiapkan company profile berupa legalitas, laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik, yaitu laporan tahunan. Ya, kemudian ada tentang data tentang pajak, pembayaran pajak harus sudah baik. Yang ketiga adalah proyek apa yang akan kita ajukan ke bank tersebut. Jadi seumpama kita ingin mencairkan SKBDN untuk pembayaran batubara, maka tentu kita harus mengajukan proyek batubara. Nah, yang ketiga adalah jaminan aset atau jaminan surat berharga atau deposito dan lain-lain, itu bisa dipergunakan. Nah, setelah persyaratan tersebut masuk, maka kita akan menunggu hasil verifikasi dari bank. Apakah kita sudah memenuhi kapasitas untuk diberikan fasilitas kredit di bank tersebut. Apabila disetujui, maka akan keluar surat SP2K atau surat persetujuan pemberian kredit ya. Nah, bentuknya akan saya bahas berikut ini. Baik, inilah bentuk dari SP2K atau surat penawaran pemberian kredit. Nah, umumnya di atas nanti akan ada logo banknya. Kemudian di bagian perihal itu ada penawaran adendum fasilitas kredit. Kenapa di sini adendum? Karena saya ini melakukan perpanjangan atau penambahan plafon dari fasilitas kredit yang sudah ada. Apabila mengadakan penawaran yang baru, biasanya sih hanya penawaran pemberian fasilitas kredit. Kemudian di situ ada merujuk atas nama surat PT bla bla bla, karena nanti pada saat persyaratan yang diajukan seperti yang ada pada awal video tadi, itu diajukan bersama dengan surat permohonan. Nanti surat permohonan itu akan dibalas, yang isinya adalah, nah ini yang pertama adalah debitur, di mana penerima fasilitas kredit. Nah, jenis kreditnya ini apa? Yang sesuai dengan underline kredit atau dasar project. Nah, di sini ada plafon kredit existing. Existing itu maksudnya adalah plafon yang sebelumnya. Karena saya di sini adalah mengajukan perpanjangan, maka ada tambahan limit. Nah, tambahan limitnya ini sebesar 5 miliar. Jadi total kredit adalah sekarang 15 miliar. Namun yang 5 miliar tersebut adalah non cash loan atau hanya bisa dipakai dengan menerbitkan bank garansi atau SKBDN. Tujuan penggunaan, nah ini kembali lagi ke underline project. Ini untuk pengadaan jasa di APBD atau APBN, BUMN atau BUMD. Apabila di luar dari ini ya tentu saja tidak bisa. Seumpama saya mengadakan transaksi untuk jual beli gula, nah maka saya tidak dapat menerbitkan SKBDN untuk itu gitu. Nah, sifat kreditnya revolving dengan proyek yang berbeda. Artinya saya bisa di beberapa BUMN, misalkan BUMN 1 saya mempunyai pekerjaan 1M, di BUMN 2 ada pekerjaan 2M, itu bisa disatukan di sini. Kemudian jangka waktunya cukup dipahami, suku bunga yaitu minimal 12%, efektif floating rate, yaitu bunga mengambang. Apabila suku bunga naik, maka bisa saja bunganya naik, tapi minimal di 12,5%.
Di situ ada biaya provisi 0,5%, biaya administrasi, dan biaya lain-lain. Berikutnya, saya langsung ke bagian nomor 13, yaitu agunan atau jaminan yang dimasukkan ke dalam kredit line ini. Jaminan bisa setara dengan kas seperti deposito, surat berharga, dan lain-lain. Tapi di sini saya menggunakan fixed asset, yaitu rumah tinggal. Makanya di sini ada tambahan perjanjian untuk perubahan nama sertifikat untuk beralih ke hak guna tanggungan. Nah, untuk poin-poin selanjutnya ke bawah hanya berisi tentang persyaratan-persyaratan perjanjian pada umumnya, kewajiban antara kedua belah pihak. Saya akan percepat sampai dengan bagian akhir. Nanti apabila rekan-rekan ingin membaca secara detail, silahkan bisa di pause di bagian-bagian tersebut. Nah, setelah dibaca satu persatu dan apabila kita setuju dengan fasilitas pembelian kredit tersebut, maka pada bagian bank akan ditandatangani oleh pimpinan cabang di mana kita mengajukan kredit dan distempel, dan kemudian kita harus menandatangani surat perjanjian ini dan akan kita kembalikan kepada bank. Saya kira bisa cukup dimengerti untuk surat pembelian kredit ini. Nah, demikian pembahasan mengenai SP2K atau surat persetujuan pembelian kredit. Nah, dengan surat tersebut kita sudah dipastikan bisa mendapatkan fasilitas kredit. Nah, dengan demikian kita sudah siap menerima LC. Kita hanya tinggal membalas surat tersebut kepada bank, kemudian kita akan dibalas dengan surat yang dinamakan offering letter. Offering letter akan saya bahas di video selanjutnya. Demikian video kali ini. Jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar, maka saya akan menjawabnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya di bisnis yang simpel dan mudah.